Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama Hendra Perdana. Salam edukasi buat semuanya. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 2 analisis data, yakni bahasa pemrograman Python dengan menggunakan aplikasi Google Colaboratory. Nah, baiklah kita masuk. Langkah pertama adalah kita lihat slide materinya dulu, nanti baru kita praktekkan. Yang pertama adalah kita buat akun Gmail, login di Chrome. Ya, yang pertama kita login di Chrome, atau kalau yang belum punya email, kita buat akun Gmailnya. Kemudian langkah kedua, silakan buka Google Colaboratory dengan alamatnya collab.research.google.com. Kemudian akan tampil menu selamat datang di Colaboratory. Kemudian selanjutnya bagi kita yang baru ya, bila kita ingin memulai yang baru, silakan klik notebook baru. Kemudian bagi yang sudah pernah membuat, silakan buka notebook. Jadi program Python ini kita jalankan menggunakan aplikasi collab.research.google.com atau Google Colaboratory. Wajib menggunakan akun Gmail karena seluruh data-data kita atau seluruh latihan kita akan tersimpan di dalam itu. Bila selanjutnya baru kita nanti akan membuat program dengan bahasa pemrograman Python. Inilah kira-kira bahasa pemrograman Python. Baik, mari kita lanjutkan untuk praktikumnya. Tadi langkah pertama kita buka Colaboratory. Kebetulan saya sudah meletakkan shortcutnya di sini. Nah, ini adalah alamatnya ya. Jadi teman-teman bisa mengklik collab.research.google.com. Kemudian setelah itu akan tampil seperti ini. Kalau ini tidak tampil tidak masalah. Seperti ini. Jadi kita buka, di sini ada file, kemudian ada dua saja, kalau tidak notebook baru, kalau tidak buka notebook. Pertama saya lihatkan dulu yang sudah ada, ini dia. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 10.4, 10.5, 10.8 dan 10.6, dan ini ada latihan-latihannya. Kemudian kalau untuk yang baru, kita ambil file, kemudian notebook baru. Nah, nanti akan muncul lembar kerja memulai menggunakan Google Colab untuk menuliskan program-program Python. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah nama filenya menjadi sesuai dengan keperluan kita. Contoh, misalnya contoh namanya adalah praktikum Python ya, Python, contoh seperti itu. Kemudian di sini ada baris ya, ada baris yang kita gunakan untuk menuliskan sintaknya atau kode programnya. Kita awali dengan, nah kalau di sini sebaiknya kita bagi dua seperti ini. Kemudian kita kecilkan, nah seperti ini, dan ini kita bagi dua. Kemudian di sini kita masukkan sebelah lagi. Nah seperti ini. Ini adalah tempat kita menuliskan program. Ini adalah latihan yang mau kita buat. Di yang pertama kita buat print, diawali dengan print, kemudian buka kurung dalam tanda petik 2, kemudian kita tuliskan misalkan praktikum Python ya, atau kita sesuaikan dengan yang ini, kita tulis latihan 1. Nah, latihan 1, kemudian enter. Selanjutnya kita tuliskan lagi print buka kurung dalam tanda petik 2, hello Hendra Perdana,
Nah ini kalau kita jalankan, kita klik tombol run ini, klik. Nah nanti dia akan mengalokasikan, kalau bahasa lainnya dia akan mengompil. Setelah itu, setelah terhubung, nanti hasilnya akan tampil di bawah ini. Latihan 1 Hello Hendra Perdana. Kita tunggu beberapa saat melakukan inisiasi. Untuk pertama kalinya memang sedikit lama. Nah ini dia. Jadi yang di atas ini adalah bahasa pemrogramannya, kemudian yang di bawah ini outputnya atau hasil yang ditampilkan. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita tulis print, kita buka kurung, kemudian kelas berapa, misalkan di sini kita contohnya kelas 10 8, kemudian tambah lagi print buka kurung, ya kita anggap belajar apa hari ini, kemudian kita jawab di sini print, cetak lagi yang mau kita cetak, buka kurung, bahasa pemrograman Python. Nah ini, kemudian bawahnya kita print ya, kemudian sama dengan dari sini, kemudian lanjutkan print, kita buat 2 ditambah 3. Ini untuk membedakan nanti apa maksudnya 2 tambah 3 dalam tanda petik 2, kemudian apa maksudnya 2 ditambah 3 tidak menggunakan tanda petik 2, kemudian apa hasilnya nanti ketika dalam tanda petik 2 kita tambahkan dengan dalam tanda petik 2 lagi nanti, seperti ini. Nah ketika kita run, coba lihat di sini. Nah ini dia, kita bisa melihatnya. Inilah hasilnya. Yang di atas ini adalah programnya, ini adalah hasilnya. Kemudian kita bisa melihat apapun yang ada di dalam tanda petik 2 itu yang akan dicetak. Ini print 2 tambah 3, yang akan dicetak adalah 2 tambah 3. Tapi kalau tidak menggunakan tanda petik 2, maka yang dicetaknya adalah jumlah dari 2 tambah 3. Kemudian yang ketiga ini bedanya adalah dia akan mencetak 2 tambah 3, artinya 23. 2 dan 3 akan dicetak menjadi 23. Nah itulah contoh latihan 1. Kita membuat latihan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Collaboratory. Kemudian silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk latihan 2, kemudian latihan 3, latihan 4, latihan 5. Latihan 5 ini adalah membuat membuat program biodata. Jadi untuk yang lengkapnya saya sudah membuatkan. Ini contoh yang sudah dibuat tadi di kelas atau di labor sama anak-anak. Ini dia, ini latihan pertama, ini hasilnya ya, kita lihat satu-satu. Ini latihan pertama, ini dia hasilnya. Kemudian oh ya tadi lupa, ketika kita ingin menambahkan di bawah ini, mau tambah, kita klik di ujung atau di barisan terakhir, kemudian kita klik tambah putih, maka dia akan menambah satu sisipan untuk membuat program lagi. Nah contoh latihan 2, inilah latihan 1 tadi, kemudian kita masuk latihan 2. Latihan 2 contoh saja seperti ini, kita masuk latihan 2, kemudian kita run. Nah ini hasil latihan 2, kemudian kita tambahkan lagi untuk latihan 3. Caranya apa? Kita klik kode ini, kita akan menyisipkan
contoh ini latihan 2, kemudian latihan 3. Nah, pada anak-anak jangan kita ajarkan copy paste, biar anak-anak menulis huruf demi huruf supaya terbiasa. Tapi kalau untuk Bapak Ibu silakan kombinasikan, tidak menggunakan apa artinya menggunakan sistem copy paste ini kalau mau ya, untuk mempercepat dijalankan. Nah, ini hasilnya kita menjelaskan. Kemudian yang keempat begitu juga, ketika kita sudah membuat programnya, kita sisipkan di sini kodenya. Nah, ini dia latihan 4, membuat program Kabataku. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya setelah dijalankan di run. Kemudian yang terakhir adalah program, ini program keempat, ini program kelima, yang terakhir latihan kelima, yakni untuk membuat biodata. Ini dia sedikit panjang. Biarkan kita suruh anak agar mereka terbiasa, karena nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam materi array dan looping. Nah, ini biarkan saja mereka, dijamin anak-anak akan asik di dalam labor dan mereka akan sibuk sendiri. Ini kita jalankan, hasilnya nanti sama seperti ini, dijalankan. Nah, inilah dia bagaimana cara kita menggunakan menulis program Python dengan menggunakan Google Colaboratory. Simpannya di mana? Tidak ada, karena aplikasi ini berbasis web, jadi dia auto tersimpan seperti kita menggunakan Google Doc dan Google Sheet. Kita tutup, nanti kita buka lagi, nampak. Misalkan kita tutup seperti ini, kita tutup saja. Jadi silakan Bapak Ibu yang ini bisa Bapak Ibu pakai, ya, Bapak Ibu pakai untuk mencoba-coba praktikum nanti. Nah, alamatnya adalah s.id. Ini dia s.id latihan program Python. Insya Allah nanti ini akan bersambung terus. Setelah slide 8 ini nanti akan dilanjutkan ke latihan berikutnya tentang penggunaan array, kemudian latihan 7 tentang bagaimana menggunakan looping. Ini enter saja, nanti akan tampil seperti ini juga. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tutup, Bapak Ibu, kita tutup, kemudian cara kita buka memanggil yang tadi, caranya kita buka, kemudian dengan akun kita, ya akun yang kita buat tadi, jangan sampai berbeda. Kalau berbeda tidak akan mau, karena dia tersimpan di dalam akun Gmail. Kita klik kolaborator tadi, kemudian nanti di sini, nah misalkan ini hilang, kita ambil saja, buka notebook, kemudian kita pilih yang kita buat tadi, latihan Python dan latihan Python, praktikum Python yang tadi terakhir kita buat. Kita buka, kita klik, dia otomatis tersimpan di dalam drive kita, jadi tidak perlu kita salin, biarkan saja atau auto saving. Ini dia, ada 5 latihan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan masukkan menggunakan array dan menggunakan looping. Inilah dia pertemuan kita kali ini, yakni membuat bahasa pemrograman Python untuk mencetak. Di sini ini bagian dari materi untuk mencetak, nanti penggunaan fitur array, bagaimana pula kita menggunakan fitur array dan fitur looping. Baik, itulah pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terbantu bagi Bapak Ibu semuanya atau bagi siswa semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.